Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bersama dengan saya Anya. Kali ini kita akan membahas tentang prophetic decoration yang membawa pesan-pesan Tuhan di sepanjang bulan ini. Ketika kita melihat prophetic decoration, biarlah menjadi pengingat akan setiap janji Tuhan di dalam hidup kita dan menjadi ekspresi iman kita dalam menjalani bulan ini. Menurut penanggalan Israel, saat ini kita memasuki bulan Tammuz, bulan dari suku Ruben. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang prophetic decoration, berikut ini bisa saudara lihat apa saja yang menjadi dekorasi prophetic di bulan Tammuz ini. Dan ada beberapa hal yang menjadi poin penting di dekorasi prophetic bulan ini. Yang pertama adalah air yang membual-bual. Air yang membual-bual bicara soal pembalikan keadaan di dalam hidup kita. Dan air yang membual-bual juga bicara soal Ruben. Seperti tertulis di kitab Kejadian 49 ayat 3-4. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Dan engkau yang membual seperti air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Di sini disebutkan bagaimana sifat Ruben yang penuh dengan emosi dan nafsu yang membual-bual, sehingga itu mendatangkan kutuk atas hidupnya. Tetapi di sini Tuhan juga berbicara soal pembalikan keadaan, seperti yang tertulis di kitab Yehezkiel 36 ayat 25-26. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih yang mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saat ini kita percaya di bulan Tammuz ini air yang membual-bual merupakan pembalikan keadaan dari hidup kita, di mana setiap kutuk berubah menjadi berkat. Air yang membual-bual yang keluar dari batu juga bicara soal terobosan di dalam hidup kita di sepanjang bulan Tammuz ini. Seperti tertulis di kitab Bilangan 20 ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Dan kita percaya di bulan Tammuz ini kita menerima terobosan dan penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan menerima berkat yang membual-bual, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, bahkan berkat keuangan di dalam hidup kita di sepanjang bulan ini. Berikutnya adalah berbunga-bunga. Bunga bicara soal summertime. Summertime and sunny days bicara soal holiday, rest in the Holy Spirit. Pada bulan Tammuz ini, Roh Kudus ingin berurusan dengan perasaan dan emosi saudara, sehingga Roh Kudus akan merenew tubuh, jiwa, dan roh saudara. Roh Kudus akan memberikan kesegaran pada hidup saudara di sepanjang bulan Tammuz ini.
Lalu selanjutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu bicara soal transformasi. Kita percaya di bulan Tamus ini adalah bulan pendamaian dan transformasi, di mana Tuhan mengubah setiap trauma di dalam hidup kita menjadi kesaksian di sepanjang bulan ini. Lalu ada gambaran pemahat batu. Itu bicara soal bagaimana gambaran Tuhan sedang mengikis setiap stronghold, trauma, dan beban saudara selama ini. Kita percaya Tuhan sedang memperbaharui saudara dan mengikis setiap stronghold, trauma, dan beban hidup saudara di sepanjang bulan ini. Dekorasi profetik ini tidak hanya untuk di gereja saja ya saudara, bisa saudara terapkan juga di rumah saudara masing-masing. Misalnya saudara menerapkan beberapa benda atau elemen-elemen ataupun simbol-simbol yang mengingatkan saudara akan janji-janji Tuhan yang membuat saudara lebih berapi-api lagi dalam mengimani janji Tuhan di dalam hidup saudara di bulan Tamus ini. Atau seperti ini saudara, contohnya ketika kita punya pajangan bunga di rumah, kita bisa tambahkan kupu-kupu. Jadi setiap kita melihat bunga ini, kita akan teringat bagaimana kita rest in the Holy Spirit dan bagaimana Tuhan sedang memperbaharui tubuh, jiwa, dan roh saudara. Lalu ketika saudara melihat kupu-kupu yang ada di bunga ini, saudara teringat akan transformasi yang Tuhan sedang kerjakan di sepanjang bulan Tamus ini. Demikian saudara pesan-pesan Tuhan akan prophetic decoration kali ini. Biarlah setiap prophetic decoration ini membuat saudara mengingat dan mengimani lebih lagi janji-janji Tuhan di sepanjang bulan Tamus ini. Dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar saudara bisa terus mendapatkan informasi terbaru dari Revival Fire City. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.